لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة والمقام اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين دعوا إلى سبيل ربهم دين الإسلام. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita mengharap barokah dari ilmunya, guru kita Ustaz Irwansyah, segenap pengurus Musyawarah Al-Barokah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari yang penuh barokah ini kita masih diberi kesempatan keislaman, keimanan dan kesehatan untuk hadir di tempat yang baik ini dalam acara yang baik dengan niat yang baik, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan kajian. Adapun tema pada hari ini ialah hikmah atau rahasia di balik wahyu pertama. Kepada Ustaz Tafadhal Mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang semangat jawab salam saya, ibu ya, bapak-bapak. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Cukup. Nanti aja lah teknisi. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga pertemuan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Musolahnya namanya Al-Barokah. Semoga tadi langkah ibu bapak dari ruangan kantor yang kita ayunkan kaki ini bisa menjadi pelebur dosa salah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambil menanti fokus slide dan seterusnya, kita mengirit waktu. Pertama kali kita panjatkan syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat halawatul iman, nikmat manisnya kita masih bisa beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang tetap komitmen istiqomah mengikuti ajaran beliau. Semoga nanti kita dengan izin dari Allah mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Raisul Jalsah, moderator. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah di balik wahyu pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Waktu itu beliau berada di Gua Hira. Nanti sama kita tengok di sini slide-nya. Saya akan menceritakan sedikit kronologis sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bersumber dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Disebutkan dalam hadis itu sebagai referensi utama dalam kajian sirah ini, karena referensi sirah itu yang pertama adalah sumber primer yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, baru keterangan-keterangan riwayat dari sahabat dan seterusnya. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW tatkala menjelang falamma balagha umruhu nahwa arba'ina sanatan, tatkala Rasulullah menjelang usia mendekati usia 40 tahun, nasya'a ladaihi hubbun lil uzlati, diilhamkan, dimunculkan kecenderungan di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kecintaan untuk uzlah. Uzlah ini merenung di Gua Hira, memikirkan kondisi masyarakat yang serba jahiliyah peradabannya, tingkah polanya jahiliyah. Orangnya cerdas tapi akhlaknya jahiliyah. Betapa tidak, yang kuat memangsa yang lemah, ya Pak ya. Yang berlaku hukum hutan ketika itu, hukum hutan, hukum rimba. Ibu-ibu tidak lagi diberikan kesempatan untuk dapat warisan. Oma-oma tidak dapat. Terbukti waktu meninggal, yaitu salah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Rabi', waktu itu gugur dalam perang Uhud. Dia meninggalkan seorang istri dan 2 anak perempuan. Ketika itu pamannya si ponakan, pamannya anak Sa'ad ini berarti abangnya si Sa'ad, menghabiskan harta warisan semua. Tengok, pada waktu itu perempuan tidak dapat warisan. Maka Nabi ketika dilaporkan oleh istri Sa'ad, ini si paman anak-anakku ini ngabisi semua harta warisan ini ya Rasul. Gimana? Mereka tak ada lagi perbekalan. Jangankan anak saya pun tidak dapat harta dari warisan si Sa'ad ini. Rasul kemudian mengatakan, menjawab kronologi itu, sebentar lagi akan turun ayat-ayat yang memberikan solusi tentang permasalahan. Tersebutlah turun surah An-Nisa itu yang bercerita tentang waris. Maka di situ diputuskan oleh Rasulullah berdasarkan firman Allah, istri Sa'ad dapat berapa? 1/8 karena mempunyai anak. Si anak Sa'ad dapat 2/3. Kalau ada sisa harta baru pamannya dapat. Pada zaman itu jahiliyah sebelum Quran turun, tidak dapat. Tengok, anak perempuan lahir, begitu lahir tengok kelamin perempuan, ya dusu fiturab. Bahasa Jawanya dia nyungsepkan di dalam tanah. Nyungsep, tahu nyungsep? Dipendam. Begitu datang Rasulullah, Al-Quran itu berubah tatanan. Makanya jahiliyah dibilang. Kita pun ada ulama yang mengatakan, siapapun dia yang tidak mengenal Rabb, mengenal Allah, ma'rifatullah, kemudian tingkah-tingkah pola akhlak itu seperti zaman dahulu, maka disebut dengan jahiliyah modern. Ya, abad jahiliyah modern. Kembali ke belakang lagi kita, narkoba, ada semua kesoliman, ya, pemerkosaan, tawuran pelajar, yang kuat mangsa yang lemah, duit yang berbicara, bukan lagi objektif. Itu jahiliyah semua itu namanya. Jahiliyah abad modern. Nah, kembali ke belakang lagi sesungguhnya. Nah, Nabi SAW utus oleh Allah, diutus untuk membenari karakter syakhsiyah, personality, peradaban masyarakat yang jahili. Dari yang tak beradab menjadi beradab, yang zalim menjadi masyarakat yang adil. Nanti kapan-kapan kita teruskan pilar-pilar itu. Menjelang 40 itulah Nabi selalu disebutkan dalam hadis minimal 1 pekan. 1 pekan dia, 1 minggu berada di Gua Hira, pagi dan malam di sana, ya. Maksimal 1 bulan Nabi SAW. Udah habis perbekalan Nabi kembali ke rumah, disiapkan logistik, makanan, minuman Rasul oleh ibunda kita. Siapa waktu itu? Khadijah radhiyallahu anha. Ya, sudah habis, balik Nabi, bakal lagi ke sana. Ya ta'abbad fihi layali, sebutkan Nabi beribadah malam-malam harinya sesuai tata cara yang Nabi lakukan. Nabi ondak di situ, ondaklah ondak bertapa di situ. Bersemedi tidak ada dalam kamus Islam. Yang ada beribadah, kita semedi kita tidak ada. Semedi kita adalah sholat kepada Allah, iqamus sholat. Ya, pas 40 tahun nanti datanglah kepada beliau utusan Allah bernama malaikat Jibril membawa wahyu.
Sebelum itu Nabi selalu lihat dalam tidurnya mimpi yang baik. Ya, mimpi yang baik. Belum datang info khusus Ustaz? Kuncinya ada. Innalillah. Oh, enggak dititipkan. Oh, sayang sekali ini. Slide-nya bagus sekali. Saya siapkan. Nanti di-share saja. Ya. Sayang. Hidup sekali. Gambarnya gambar backgroundnya Timur Tengah semua. Gua Hira. Bapak yang belum lihat Gua Hira dan Amerika. Sayang. Ya. Enggak apa-apa Pak. Bapak-bapak pengurus semuanya. Bapak ini di luar teknis ya kan. Nah. Selanjutnya beliau selalu lihat la yara Rasulullah sallam fi naumihi illa ru'ya salihah dalam hadis. Hendaklah Nabi menengok dalam mimpinya, melihat dalam mimpinya kecuali ru'ya salihah, mimpi yang baik. Ya, mimpi Nabi mimpi yang baik. Kalau kita pak mimpi ada 3 kemungkinan ya, opsi. Pertama untuk mimpi apa yang tengok? Pertama tadi tengok siang makan nasi kebuli nggak kesampaian. Malam-malam melindur, mimpi kebuli itu mimpi pertama. Karena nengok sesuatu ya bu, mungkin rujak, nggak kesampaian ibu beli rujak. Malam melindur, tahu melindur? Melindur bahasa Indonesia ngigau. Rujak. Suami ibu bingung apa ini rujak. Itu pertama mimpi orang kita. Mimpi yang kedua, mimpi dari bisikan syaitan. Mimpi yang ketiga mungkin mimpi itu benar. Tapi kalau orang soleh, apalagi para nabi, mimpinya adalah bagian wahyu. Ya, mimpi para nabi adalah wahyu. Nabi selalu lihat la yara fi naumihi illa ru'ya salihah mislu falaki subah. Nabi tengok selalu dalam mimpinya lihat itu cahaya setelah sholat subuh Pak, mau matahari terbit. Apa itu yang di timur itu? Oh, cahaya yang yang cemerlang. Cahaya putih itu kan ada kalau mau matahari terbit, itu tengok ibu kan. Nabi selalu lihat itu. Udah? Maka Nabi SAW sebelum dapat wahyu selalu lihat mimpi seperti itu. Itu pertanda-pertanda yang baik, yang soleh. Udah? Pas Nabi SAW dalam kesendirian beliau di Gua Hira, datanglah itu ja'ahul malak. Datang kepada beliau malaikat Jibril. Tengok Pak, malaikat Jibril itu disebutkan dalam hadis Bukhari adalah panglimanya malaikat, jenderal, bintang 5 lah, 12 bintang 7 pemimpinnya para malaikat Jibril. Ya, Ar-Ruh disebutkan. Ya, malaikat Jibril datang membawa wahyu. Pertama disebutkan dalam hadis itu, panjang hadis ini. Malaikat mendekat, fa'akhadani, aku diambil, maksud diambil dipeluk di sini. Fa'aghotoni, aku dipeluk, disekap, hatta balagha minni al-juhd, sampai saya kesusahan bernapas, sesak. Faqala iqra, malaikat tadi perintah Nabi, iqra, apa arti iqra? Bacalah. Nabi menjawab, ma'ana biqari, I cannot read. Summa arsalani. Kemudian arsala di sini bukan berarti mengutus, dilepaskan tadi dekapan. Udah disuruh baca, Nabi Muhammad bilang saya tak bisa baca. Nanti kita kaji hikmah butiran. Kenapa Nabi Allah setting? Oh tidak bisa baca. Apa hikmah terbesar itu? Kedua kali fa'akhadani faghattani hatta balagha minni al-juhd summa arsalani. Didekap lagi saya, didekati malaikat itu, didekap sampai saya susah nafas, kemudian dilepaskan. Malaikat bilang iqra, baca. Nabi Muhammad bilang, jawab, ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Sampai 3 kali Pak dalam hadis panjang. Didekap lagi Nabi Muhammad, dilepaskan, disuruh baca. Disitulah ditalkin oleh malaikat Jibril. Apa mana talkin? Dibim. Makanya laqqana yulaqqinu talqinan talqinatan tilkana. Itu artinya mentalkin, membimbing. Makanya Nabi mengatakan laqqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau mati, orang yang mau meninggal, saudaramu, mamamu, ayahmu, orang terdekatmu dengan ucapan la ilaha illallah. Siapa yang mau meninggal itu bisa ucap la ilaha illallah? Oh, luar biasa itu, ya. Mau meninggal sakarat ucap la ilaha illallah, keluar dari lisannya. Subhanallah, itu harapan kita semua. Amin. Oh enggak semudah. Kalau dia pula
sholat kagak, kamu sholat kagak, tenggen iya, tahu tenggen, mabuk iya, main gopla iya, perempuan iya, dugen iya, naik klub iya, mau ngomong gimana, mau mengucap la ilaha illallah. Dibimbing anaknya, ada cerita ini dari kampung saya, dari Medan, dibimbing anaknya, ayah, mengucap ayah, mengucap la ilaha illallah ya ayah. Ini mbak, ayahnya sudah mau sakarat, tengok, karena ayahnya tukang tengget, tahu tengget, mabuk, main gopla, gaplek, apa yang keluar? Bukan la ilaha illallah yang keluar bala anam kata dia. Karena tukang main gopla. Nah, tergantung ritme kita Pak, Bu, ritme kita di dunia ini menentukan titik akhir hidup kita. Insya Allah setelah orang kayak bapak, saya tengok wajahnya soleh, ibu-ibu soleh, insya Allah dipermudah mengucap la ilaha illallah. Amin. Itu nambahan kita, obsesi kita. Oh, tidak semudah itu. Yang soleh aja belum tentu bisa, apalagi yang maksiat. Tengok itu disuruh mengucap, yang keluar bukan la ilaha illallah, bala anam kata. Karena suka main, apa bahasa Jakarta itu? Kalau kami Medan goplak, kalau sini apa? Gaplek. Nah, yang goplak itu apa namanya? Pakai fathah, yang gaplek pakai kasroh lah, ya. Mansub sama majrur kalau gramatika bahasa Arab, ya. Ini menentukan. Begitu juga dua tukang mabuk, tukang tenggen, dugem, naklak, sholat kata, boro-boro la ilaha illallah. Yang ada pusing di gebuki malaikat, ya kan? Yang ibu bapak kaji dengan Ustaz Dr. Amir Faisal sudah selesai kayaknya itu ayatnya. Wan nazi'ati ghar, wan nasitati nash. Ada malaikat yang pertama, wan nazi'ati ghar, malaikat yang kasar nyabut. Malaikat yang mencabut nyawa orang yang kafir bermaksiat kepada Allah. Yang sebaliknya ada wan nasyitati nashqa. Ada malaikat yang santun, lemah lembut, kumaha damang panjenengan, dia disabuk pelan-pelan, enak ya. Kalau yang satunya gelebakan kayak pitik disembelih, iya. Nauzubillah min. Ritme kita Bapak Ibu menentukan titik akhir dari kita meninggal dunia. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Amin. Setelah itu Nabi baca dibimbing oleh malaikat Jibril, Auzubillahi minasyaitonir rajim, surat 96 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca semuanya, yang mau ikut, yang tidak mau, tidak usah ikut, tidak apa-apa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra, baca Muhammad bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabb, Tuhan. Orang muslim yang beriman, tidak boleh lupa dari Allah, ya. Tidak boleh dia lari dari agama. Harus ada setiap langkah nafas kita keterkaitan kita kepada langit, kepada Allah. Bapak Ibu keluar rumah tadi kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Saya berangkat ke CBR 1 untuk niat ya Allah bekerja bagian dari ibadah. Saya dapat kompensasi itu untuk menyekolahkan anak saya. Dengan sekolah anak saya kenal kepadamu ya Allah, kenal agama, tidak bermaksiat, jadi anak yang soleh mendoakan saya ya Allah, mengirim doa nanti ketika saya bagian dari ibadah kerja kita. Dengan bekerja sebagai ibadah berarti mendapat pahala. Saya dapat kompensasi karena saya sudah produktif di kantor, di korporat. Saya dapat upah, dengan upah itu saya bisa beribadah nanti. Karena dalam Islam ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan duit. Benar? Bagaimana kita mau sedekah Pak kalau tak punya duit? Bagaimana kita kalau mau bercita-cita berangkat haji atau umroh, tidak ada uang? Bagaimana kita mau apalagi beli pakaian menutup aurat kalau tak ada uang? Benar? Maka ada dalam Islam satu kebutuhan hazard yang tidak bisa dipenuhi kecuali dengan uang. Oleh karenanya ada kaidah usul fikih mengatakan ma la yatimmu bihi illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu sarana
yang dengan sarana itu sesuatu tersebut tidak bisa sempurna, maka sarana itu bagian dari wajib. Bekerja kita adalah ibadah kewajiban. Karena dengan bekerja dapat kompensasi kita bisa memberikan nafkah keluarga, benar? Maka bagian ibadah kerja itu. Islam indah sudah. Nabi summa yarji'u ila baitihi yarjifu fuaduhu. Nabi kemudian berangkat balik dari Gua Hira ke rumah. Yarjifu fuaduhu, bergetar hatinya, getar-getar. Padahal ala Khadijah, Nabi masuk kepada ibunda kita Khadijah di rumah. Bilanglah Nabi, summa qala laha, Nabi berkata kepadanya, zammiluni zammiluni. Adik, selimuti aku dek, selimuti aku. Fazammilu, kemudian Khadijah menyelimuti Nabi SAW. Tengok, di situ digunakan kata kerja fi'il madhi, tapi bentuknya plural, jamak. Padahal Khadijah sendirian. Tengok, dalam ilmu balaghah bahasa Arab ini dikaji Pak. Kenapa dia Khadijah itu sendirian, tapi digunakan kok kata kerja untuk yang jamak, yang banyak. Maka posisi Khadijah itu seperti orang banyak. Begitulah kira-kira. Paham Pak? Khadijah kan sendirian itu, feminin muannas. Tapi digunakan kata kerja di situ fi'il madhi, kata kerja past tense, tapi yang untuk maskulin, untuk muzakkar. Seolah-olah Khadijah menduduki orang banyak laki-laki, begitu kira-kira, untuk memberikan support, dukungan kepada Nabi kita Muhammad. Contohnya Khadijah, Bu, kalau mau jadi ibu yang soleh, perempuan yang soleh, tengok. Kemudian Nabi selimuti, Nabi istirahat. Setelah Nabi siuman, ya, fa'akhbarahal khabar wa qala li Khadijah, Nabi mengabarkan berita tadi yang baru kejadian tadi, sayang belum datang juga infus. Kemudian Nabi cerita. Apa Nabi bilang kepada Khadijah? Laqad khasyitu ala nafsi. Adik, tengok Bu, ini luar biasa ibunda Khadijah ya. Makanya istri yang paling Rasulullah cintai, Khadijah. Sampai meninggal dunia Rasul selalu sebut nama beliau. Tengok, adik, aku cemas kepada jiwaku. Tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Takut saya. Oh, Khadijah ketika dapat laporan seperti itu, Khadijah bukan kemudian cengeng, lemah. Dia memberikan tahmis, support, memberikan semangat kepada Nabi. Tengok, kalla wallahi. Wah, tengok bahasanya ini. Sekali-kali tidak ya Rasulullah. Wallahi demi Allah, kata Khadijah, ibunda kita, la yuhzikallahu abadan. Sekali-kali tidak. Allah tidak akan pernah diam. Allah tidak akan menghinakanmu ya Rasulullah. Allah tidak akan membiarkanmu. Allahu Akbar. Tengok betapa lisan yang keluar dari Khadijah, kata-katanya sangat memberikan arti kepada Rasulullah. Itulah istri yang soleh. Kalau ada suami agak gelepakan dikit, mungkin agak kering, ya tenang aja bang, bulan depan insya Allah ada rezeki lagi. Jangan Pak, kayak peribahasa apa itu, ada duit abang disayang, nggak ada duit abang ditondang. Apa kacau nih? Materi, jangan. Materi. Ada uang abang disayang, udah ada uang istri minggat, ya kan? Nauzubillah. Kacau. Tengok Khadijah ketika dalam posisi, makanya Khadijah paling yang disayang Nabi. Betapa tidak, hiya awwal imra'atin amanat billah wa bi da'wati Rasul. Perempuan yang pertama kali beriman kepada dakwah Rasul. Wa awwal imra'atin bazalat amwalaha. Perempuan yang pertama kali bazalat, mendermakan semua hartanya untuk meletakkan batu bata dakwah ketika itu. Allahu Akbar. Nabi ketika sampai dia pulang disebut Khadijah, keluar rumah disebut Khadijah lagi, setelah bilang baca doa keluar Khadijah disebut. Subhanallah. Sahabat Nabi sembelih itu kurban kambing, Nabi bilang kepada sahabat, sedekahkan ini kepada sahabat-sahabat keluarga karibnya Khadijah. Sampai Nabi perhatian begitu. Satu ketika Ibunda Aisyah cemburu lah. Tengok bahasa Sundanya, Khadijah, wahai, kurang lebih begitu. Ya, disebut Khadijah kok dapat perhatian. Padahal Khadijah kagak ada. Tengok berapa tahun Nabi bersama Khadijah itu. Tengok, tidaklah Nabi menikah kecuali Khadijah sudah meninggal. Benar? Kalau bapak mau nambah, tunggu dulu istri kita mati baru tambah. Langsung ibu-ibu setuju. Kalau mau. Nabi udah tengok, sayang sekali dengan Khadijah. Satu ketika Aisyah bilang, Khadijah, wahai, kurang lebih cemburu biasa. Padahal Khadijah kagak ada, udah diangkat oleh Allah.
Langsung Nabi bilang itu respon kepada kepada Aisyah. Inilah Nabi mengatakan sesungguhnya hati Nabi kepada Khadijah. Ya Aisyah, laqad ruziktu hubbaha. Sungguh Allah telah anugerahi cinta saya kepada Khadijah yang dalam. Betapa tidak. Hiya awwalu man amanat minan nisa. Dialah pertama kali dari kaum perempuan yang beriman kepada Allah. Subhanallah. Alasan-alasan itu logik, masuk akal. Dialah perempuan yang menghabiskan harta bendanya untuk bangunan batu bata dakwah, labinatu dakwah. Allah Allah. Ketika itu Aisyah kemudian menyadari betapa pengorbanan ibunda Khadijah luar biasa dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Udah. Khadijah kemudian bilang tadi setelah Nabi lapor, aku cemas nggak tahulah lagi bagaimana saya ini. Khadijah kemudian bilang, oh tidak apa-apa ya Rasul, Allah tidak akan tinggal diam, Allah akan menolongmu pasti. Apa alasannya Pak? Khadijah sebut dalam hadis yang panjang itu, Bukhari riwayatkan, la innaka latasilur rahim. Rasul, mengapa Allah tidak akan diam? Ya Rasulullah, pertama engkau adalah orang yang suka silaturahim. Akhlak Nabi. Nabi suka berteman, bersilaturahim kepada siapa saja. Silaturahim mendatangkan keberkahan. Benar tak? Apalagi Bapak baru bagian marketing ya, harus banyak silaturahim. Dahulu nggak boleh di kantor terus. Marketing di kantor lu ngapain? Harus banyak kenalan. Nawarkan produk, benar kan? Ya, dalam dunia bisnis penting silaturahim. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Kata Khadijah, engkau ya Rasul suka menolong orang yang mencari hak-hak kebenarannya yang dizalimi. Allahu Akbar. Wa tuqrid dhaif. Engkau ya Rasul orang yang suka memuliakan visitor. Apa visitor? Dhaif, tamu. Itu disebut semua oleh Khadijah di depan Rasul, sehingga Rasul terbesarkan hatinya. Tengok Pak, Bu, tengok Bu. Tengok Bu, peran seorang ibu. Ya, ibunda Khadijah sangat berarti di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadilah ibu-ibu seperti Khadijah ini, mental baja. Jangan abang ada uang di saya, mondak ditundang, mama kacau. Ya, jadi yang soleha. Sudah, bukan hanya itu yang dilakukan Khadijah. Pantalaqat bihi Khadijah ila ibni ammiha Waraqah bin Nawfal. Disebutkan dalam hadis, keesokannya Khadijah berangkat bersama Nabi ke anak pamannya Khadijah. Berarti apanya Khadijah? Anak paman, sepupu yang bernama Waraqah bin Nawfal. Waraqah ini qad arafa at-Taurat wal Injil, paham benar Injil dan Taurat dan Injil. Bahasa Ibrani, wa arafa al-Ibraniyah, paham dia bahasa Ibrani sebagaimana bahasa Taurat dan Injil menggunakan bahasa Ibrani. Tengok. Kemudian Khadijah bilang kepada Waraqah, ya bena ammi, wahai anak pamanku, isma min ibni akhika, tolong dengarkan ini kabar cerita dari anak abangmu. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Fa'akhbarahu Rasul SAW bima ra'a fi ghairi Hira. Kemudian Nabi kabarkan, ceritakan kepada Waraqah apa yang Nabi tengok, apa yang Nabi alami di Gua Hira. Apa yang dikatakan oleh Waraqah? Jawabannya, Bu, Allahu Akbar. Ketika itu Nabi selesai, dia melihat sosok seperti tadi malaikat yang datang tadi. Waraqah paham ciri-ciri Nabi Muhammad, bagaimana nanti sepak terjangnya, mau mendapatkan wahyu, diangkat jadi Rasul. Siapa yang datang gerangan itu? Nabi penasaran, tanya kepada Waraqah. Waraqah bilang, hadan namus. Namus itu bahasa Ibrani. Apa Bu? An-namus. Semuanya Bapak Ibu, an-namus. Ondak siar suaranya, ondak semangat. Dereng nopo, dereng sarapan siang panjenengan. Nanti bisa. Sekali lagi, an-namus. Sekarang kita sarapan siang logistik rohaniyah dulu dan ilmu ya. Nanti yang jasmani yang di sinilah ya. Cuma seminggu sekali ya Pak, ya kan? Namus itu disebutkan adalah malaikat Jibril, Jibril alladhi ya'ti bil wahyi. Malaikat Jibril yang bawa wahyu. Alladhi ja'a bi Musa, yang dulu pernah datang